Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Aprindo Yosiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari chapter 5 klasifikasi tanah. Saya dari kelompok 8 dengan NIM 202305010774. Di sini saya akan memberikan penjelasan materi dengan PPT. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi klasifikasi tanah. Yang pertama, klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah berdasarkan sifat fisik dan mekanisnya, seperti ukuran butir, plastisitas, dan konsistensi. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik dan perilaku tanah sehingga memudahkan penilaian dan perencanaan dalam proyek konstruksi. Sistem klasifikasi yang umum digunakan meliputi Unified Soil Classification System atau disingkat dengan USCS dan AASHTO yang membantu menentukan jenis tanah seperti pasir, lanau, atau lempung, serta sifat-sifat yang mempengaruhi stabilitas dan daya dukung tanah. 1. Tujuan klasifikasi tanah. Tujuan klasifikasi tanah adalah untuk memahami sifat dan perilaku tanah sehingga dapat digunakan secara tepat dalam perencanaan dan desain proyek konstruksi. Ini membantu menentukan stabilitas, daya dukung, dan metode konstruksi yang sesuai, serta meminimalkan resiko kegagalan struktur. Berikut ini tujuan klasifikasi tanah sebagai berikut. 1. Memberikan pemahaman sederhana tentang sifat tanah. 2. Menyediakan bahasa umum dalam rekayasa tanah. 3. Menentukan kegunaan tanah dalam konstruksi. 4. Membantu dalam prediksi perilaku tanah. 5. Mengurangi resiko dalam proyek konstruksi. Dan yang terakhir, nomor 6. Mengakomodasi kebutuhan khusus dalam teknik sipil. Yang kedua, metode klasifikasi tanah. Metode klasifikasi tanah meliputi 1. Analisis ukuran butiran, menggunakan saringan dan hidrometer untuk menentukan distribusi partikel. 2. Uji batas Atterberg, menilai batas cair, plastis, dan susut untuk memahami plastisitas tanah. 3. Sistem standar USCS dan AASHTO untuk mengelompokkan tanah berdasarkan ukuran butir dan plastisitas. Tujuannya adalah memahami sifat tanah agar sesuai untuk proyek konstruksi, meningkatkan stabilitas dan daya dukung struktur. Yang ketiga, hasil metode klasifikasi tanah. Hasil metode klasifikasi tanah mencakup identifikasi jenis tanah, pasir, lanau, atau lempung, penilaian plastisitas dan kesesuaian tanah untuk konstruksi. Sistem seperti USCS dan ASHTO digunakan untuk memberi label tanah untuk menilai stabilitas serta daya dukungnya, sehingga memastikan tanah cocok sebagai material fondasi atau timbunan. Beberapa jenis tanah berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. 1. Tanah liat, memiliki ukuran partikel yang sangat kecil dan dapat menahan air dengan baik, tetapi dapat menjadi padat dan sulit untuk diolah. 2. Tanah pasir, memiliki ukuran partikel yang lebih besar dibanding dengan tanah liat, memungkinkan drainase dengan baik tetapi kurang mampu menahan air. Yang ketiga, tanah kerikil, merupakan jenis tanah dengan partikel yang lebih baik dari pasir, sering digunakan dalam konstruksi karena daya dukungnya yang tinggi. 4. Manfaat teoritis klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah memiliki manfaat teoritis yang penting, yaitu 1. Identifikasi tanah, memudahkan pengenalan berbagai jenis tanah berdasarkan karakteristik fisik dan kimia, yang penting untuk pengambilan keputusan dalam pertanian dan konstruksi. 2. Dasar penelitian, menyediakan landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang agronomi dan geoteknik. 3. Sistem informasi tanah, berkontribusi pada pengembangan sistem informasi yang memudahkan pemetaan dan pengelolaan sumber daya tanah. 4. Kebijakan lingkungan, mendukung pengembangan kebijakan lingkungan yang lebih baik melalui pemahaman sifat tanah. Dengan demikian, klasifikasi tanah sangat penting untuk memahami dan
menentukan sumber daya tanah yang efektif. Yang kelima, manfaat praktis klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah memiliki sejumlah manfaat praktis yang sangat penting ketika diterapkan di lapangan. Berikut adalah beberapa manfaat sebagai berikut. 1. Desain pondasi konstruksi. Dalam konstruksi, klasifikasi tanah digunakan untuk menentukan jenis pondasi yang tepat dengan mengetahui daya dukung dan sifat tanah. 2. Pemetaan dan perencanaan wilayah. Klasifikasi tanah mendukung pemetaan yang akurat yang penting untuk perencanaan tata ruang. Informasi tentang jenis tanah membantu dalam menentukan area yang cocok untuk pembangunan infrastruktur pemukiman dan konservasi lingkungan. Dengan demikian, klasifikasi tanah memberikan informasi praktis yang sangat berharga untuk pengambilan keputusan dalam pertanian, konstruksi, pengelolaan sumber daya, dan perlindungan lingkungan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah klasifikasi tanah adalah proses sistematis untuk mengelompokkan tanah berdasarkan karakteristik fisik dan kimianya. Tujuan utama dari klasifikasi ini adalah untuk mempermudah identifikasi dan pemahaman sifat tanah yang sangat penting dalam berbagai aplikasi praktis termasuk konstruksi. Dengan klasifikasi yang tepat dan membuat keputusan yang lebih baik mengenai penggunaan tanah, desain pondasi, dan pengelolaan lahan sehingga meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Sekian dari PPT saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.